Halo Sobat Spoiler, selamat datang di Obat Tidur. Tak lupa juga, Mimin selalu mendoakan semoga urusan kita dipermudah. Sebelum menonton alur cerita ini, saya sarankan untuk menonton sequel pertamanya agar tidak gagal paham, dan linknya telah saya cantumkan di deskripsi. Bagaimana jadinya jika seorang pemuda tampan ini mengalami metamorfosis dari ini menjadi ini? Pada kali ini, di bumi ini, pokoknya ini, Mimin telah merangkum film berjudul The Fly Part 2, mengisahkan tentang seorang pemuda yang terlahir dengan genetik campuran antara lalat dan manusia. Hal itu terjadi karena sang ibu yang melahirkannya dihamili oleh seorang ilmuwan yang mengalami penyatuan genetik dengan seekor lalat. Tak usah berlama-lama lagi, tetaplah bernapas dan inilah The Fly Part 2. Film diawali dengan memperkenalkan suatu perusahaan bernama Bartok Science Industries, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Di samping itu, Bartok Industries memiliki owner bernama Anton Bartok yang sekaligus menjadi pendiri dari Bartok Industries. Suatu ketika, Bartok Industries berhasil mengetahui dan membongkar proyek yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Seth Brundle, yaitu sebuah mesin teleportasi. Namun, Seth Brundle telah modar saat Bartok Industries mengetahui alat tersebut. Sedikit cerita, Seth Brundle mengalami penyatuan genetik dengan seekor lalat dan mengubahnya menjadi manusia setengah lalat. Namun saat ia berusaha kembali menjadi manusia normal, terjadi kesalahan teknis pada mesinnya yang menyebabkan wujudnya menjadi semakin amburadul dan mengharuskannya untuk bunuh diri. Lanjut, Bartok Industries juga mengetahui bahwa Seth Brundle sempat bercocok tanam dan memiliki anak yang dikandung oleh seorang wanita bernama Ronnie. Lantas, Bartok Industries menangkap Ronnie agar tidak menggugurkan bayi tersebut, sehingga mereka bisa meneliti bayi yang memiliki gen dari seekor lalat. Beberapa bulan kemudian, Bartok Industries tengah bersiap-siap karena saat itu Ronnie akan melahirkan bayi yang ia kandung dari Seth Brundle. Sebelum memiliki anak dari Seth, Ronnie memiliki mantan bernama Boris, dan kala itu ia berada di sana karena masih menganggap Ronnie sebagai kekasihnya. Ronnie sangat ketakutan karena ia merasakan bayi dengan bentuk yang sangat aneh. Namun, setelah melahirkannya, Ronnie pun meninggal dunia. Sementara bayi yang ia lahirkan ternyata normal, hanya saja terbungkus seperti kepompong. Beberapa saat kemudian, Anton Bartok mengadakan rapat dengan bawahannya untuk meneliti bayi dari Ronnie. Di sana, terdapat seorang dokter bernama Dr. Jenny yang ditugaskan untuk mengurus bayi tersebut. Setelah mereka meneliti anak tersebut, rupanya sang anak memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dari anak biasa lainnya. Bahkan ia tidak butuh tidur. Tak hanya itu, anak tersebut memiliki DNA yang sangat unik. Beberapa saat kemudian, anak tersebut telah tumbuh dan mereka menamainya dengan Martin Brundle. Beberapa bulan kemudian, anak tersebut telah tumbuh layaknya bocil berumur 5 tahun. Kala itu, kita diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Dr. Pardy yang menjadi guru dan mengajari Martin tentang sains. Rupanya, Martin juga mewarisi kecerdasan dari ayahnya, si penemu mesin teleportasi. Di mana hal itu dibuktikan, Martin dapat menjawab teka-teki labirin dengan mudah walau hanya melihatnya saja. Tak hanya itu, Martin pun mampu membuat alat yang bisa membaca pikiran manusia. Dalam menjalani hidupnya, Martin akan disuntik sebuah serum untuk menghambat genetik dari seekor lalat. Kala itu, Martin yang hanya berada di zona 3 merasa penasaran dengan proyek yang dilakukan di zona 4. Lantas, Martin pun menghafal nomor di kartu Dr. Pardy dan membuat kartu duplikat agar bisa masuk ke zona 4. Di malam hari, Martin menggunakan alatnya untuk mengetahui bahwa sang pengawas telah tertidur, dan ia segera keluar melalui ventilasi udara agar bisa sampai di zona 4. Martin menggunakan kartu duplikat untuk masuk. Kala itu, Martin menemukan lalat di dalam akuarium. Dan saat Martin pergi, lalat tersebut sempat mengerumuni tangannya, seakan-akan Martin adalah saudara mereka. Di sana, Martin memasuki suatu ruangan yang di dalamnya terdapat banyak hewan. Tak lama kemudian, Martin bertemu dengan seekor anjing dan menganggapnya sebagai sahabat. Kepada anjing tersebut, Martin menjelaskan kelainan yang dialaminya. Keesokan harinya, Martin pun akan kembali ke zona 4 dengan membawa makanan. Namun, anjing yang ingin ditemui telah dipindahkan ke zona 17.
Singkat cerita, Martin menyelinap ke sana dan di zona tersebut mereka meneliti mesin teleportasi yang dibuat Seth Brundle. Kala itu mereka akan mengetesnya dengan seekor anjing. Sequence, please. Sang anjing berhasil diteleportasi. Namun wujudnya berubah menjadi aneh karena para ilmuwan belum mengerti tentang mesin teleportasi. Di sana Martin berteriak karena temannya disiksa oleh para ilmuwan. Akan hal itu, para ilmuwan terkejut karena Martin berada di sana dan Bartok segera menenangkannya. 4 tahun kemudian, Martin pun telah berusia 5 tahun, namun fisiknya seperti orang dewasa. Di ulang tahunnya itu, Bartok akan menuruti keinginan Martin, yaitu sebuah privasi. Karena selama hidupnya Martin terus diawasi oleh para ilmuwan di balik kaca. Lalu kemudian Bartok mengajak Martin untuk keluar. Dan rupanya Bartok memberinya tempat tinggal tanpa ada yang mengawasinya. Martin merasa sangat bahagia. Ia sangat berterima kasih kepada Bartok. Di sana, Bartok juga menawari Martin pekerjaan, yaitu menyelesaikan proyek teleportasi yang sampai saat ini belum berhasil. Bartok berkata kepada Martin bahwa ayahnya adalah pria yang sangat cerdas dan ia menganggap kecerdasan tersebut diturunkan kepada Martin. Bartok berharap Martin mampu menyelesaikan proyek tersebut dengan kecerdasannya. Namun Martin masih bimbang untuk menerima proyek tersebut karena mengingat hal yang terjadi pada seekor anjing. Alhasil Bartok pun memberikan Martin rekaman milik ayahnya. Di malam hari Martin pun menonton rekaman tersebut. Di sana sang ayah berkata bahwa setelah diteleportasi ia merasa fisiknya menjadi kuat dan merasa lebih sehat walafiat. Setelah mendengar rekaman tersebut, Martin termotivasi. Ia segera mengotak-atik alat tersebut dan mencobanya dengan sebuah telepon. Ia sangat bangga karena telepon tersebut berhasil teleportasi dan berfungsi normal. Lantas, Martin segera keluar untuk mencari tanaman agar bisa mencobanya dengan makhluk hidup. Tak lama kemudian, Martin bertemu dengan seorang wadon yang bekerja di divisi spesimen bernama Beth. Setelah itu, mereka mengobrol di kantor Beth. Ia berkata bahwa ia telah bekerja di sana selama 6 bulan dan hanya mengerjakan komputer. Berbeda dengan Martin, ia berkata kalau ia tengah mengerjakan suatu penemuan paling berpengaruh di sejarah manusia. Lantas, Martin mengajak Beth untuk melihat langsung temuan yang ia kerjakan. Lalu kemudian, Martin membawa kaktus milik Beth untuk diuji coba. Sesampainya di sana, Martin segera menteleportasikan kaktus tersebut, yang mana hal itu membuat Beth sedikit bingung. Martin terkejut karena wujud dari kaktus tersebut berubah kecuali pot dan tanahnya. Hal itu menandakan alat teleportasi belum siap untuk menteleportasikan makhluk hidup. Di sana, Beth meminta Martin untuk menyimpan kaktus tersebut dan pergi untuk kembali bekerja. Namun saat kembali ke tempatnya, Martin pun menemui Beth untuk mengajaknya berteman dekat dan meminta Beth untuk datang ke proyeknya di lain waktu. Keesokan harinya, Martin tengah diberi suntikan harian. Akan tetapi jarum tersebut patah hingga mengencrotkan darahnya. Lantas Martin mencabutnya dan segera pergi. Setelah itu Martin pun kembali mengerjakan proyek tersebut dan ditemani oleh Beth. Hubungan pertemanan mereka semakin dekat. Hingga saat Beth kembali ke tempatnya, ia pun mengajak Martin untuk datang ke acara perkumpulan divisi spesimen. Di malam hari, Martin pun datang di acara tersebut. Hingga saat ia berjalan-jalan sendirian, ia pun menemukan sebuah tempat yang menjadi kandang dari sahabat masa kecilnya. Melihatnya menderita, Martin pun tak kuasa menahan sedihnya. Dan saat Beth menemui Martin, ia pun kecewa. Karena selama ini divisi spesimen termasuk Beth menyembunyikan anjing tersebut darinya. Lantas, Martin segera kembali ke tempatnya dan meminta Beth untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Martin mendatangi kandang tersebut untuk menemui temannya.
Rupanya, hanya kepada Martinlah anjing tersebut tak menunjukkan sikap agresif. Akan tetapi, Martin berencana membunuh anjing tersebut untuk menyudahi penderitaannya. Keesokan harinya, Martin kembali mengerjakan proyek tersebut. Tak lama kemudian, Bartok berbicara kepadanya. Di sana, ia menanyakan tentang anjing yang modar di divisi spesimen. Namun Martin pun berkata, Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Di lain sisi, Martin meninggalkan surat di kantor Beth dan memberinya kartu untuk masuk ke tempat Martin. Setelah Beth masuk, Martin pun meminta maaf. Lalu kemudian, ia memberinya seekor kucing. Rupanya, Martin akan menteleportasikan kucing tersebut. Beth terkejut karena Martin telah mengerjakan mesin tersebut hingga mampu menteleportasikan makhluk hidup. Lalu kemudian saya juga bingung, tidak jauh berbeda dengan bapaknya. Setelah berhasil menteleportasikan makhluk hidup, ia melakukan pengencrotan dengan Beth. Keesokan harinya, ia kembali mengerjakan alat tersebut. Di sana, Martin mengingat bahwa sang ayah pernah berkata bahwa teleportasi pernah membuat dirinya menjadi bugar dan sehat. Karena hal itu, Martin termotivasi untuk menghilangkan kelainan genetik yang ada pada dirinya dengan teleportasi. Namun, komputer berkata, untuk menghilangkan kelainan genetik tersebut, ia membutuhkan seorang pendonor, yang nantinya kelainan genetik tersebut akan diserap oleh sang pendonor. Sehingga, setelah diteleportasi bersamaan dengan pendonor, sang pendonor mengalami kelainan genetik dan Martin menjadi manusia normal. Kala itu, Martin melihat bahwa luka akibat jarum semakin parah. Namun saat ia bertemu Dr. Pardi, ia hanya memintanya untuk disuntik karena ia berkata itu hanya sebuah infeksi. Martin pun tidak mempercayainya dan ia menganggap hal tersebut adalah awal akibat kelainan genetik. Namun rupanya mereka merekam pembicara tersebut dan memberitahunya kepada Bartok. Di sana, Dr. Jenny berkata bahwa Martin akan mengalami metamorfosis seperti seekor lalat, di mana terdapat DNA dari lalat yang akan tumbuh saat Martin telah dewasa. Di lain sisi, Beth pun tengah masuk ke kantornya. Namun seorang security berkata bahwa Beth telah dipindahkan ke bagian lain. Tak hanya itu, satpam tersebut juga memberikan rekaman saat Beth melakukan pengencrotan dengan Martin. Setelah berada di mes, Beth menelpon Martin, namun admin tak menyambungkannya. Di waktu yang bersamaan pula, Martin juga menelpon Beth dan tak bisa disambungkan. Alhasil, Martin mengoprek telepon dan berhasil menelponnya. Di sana, Martin berkata bahwa ada yang terjadi pada dirinya. Lalu kemudian Beth memberitahunya bahwa Bartok merekam mereka saat melakukan pengencrotan. Martin pun kesal. Ia segera ke tempatnya, mengacak-acak rumah tersebut untuk menemukan kamera yang merekamnya. Lantas, para pengawas yang mengetahui hal tersebut segera melapor kepada Bartok. Namun tiba-tiba, Martin berhasil menemukan mereka. Di sana, Martin mengusirnya. Lalu kemudian ia segera melihat rekaman yang disembunyikan dari Bartok Industries. Martin kecewa karena seluruh aktivitasnya sejak ia lahir sampai saat ini telah direkam oleh Bartok Industries. Tak hanya itu, ia juga melihat rekaman sang ayah yang kala itu akan menjadi lalat akibat penyatuan genetik dengan DNA lalat. Tak lama kemudian, Bartok pun sampai di sana. Karena Martin telah mengetahui segalanya, Bartok pun terlanjur berkata bahwa Martin akan menjadi manusia setengah lalat seperti mendiang ayahnya. Bahkan Bartok juga berkata, suntikan yang diberikan kepadanya setiap hari adalah tipuan semata dan tak bisa melawan kelainan genetiknya. Karena hal itu, Martin pun segera kabur. Hingga saat akan keluar, Martin telah dijaga oleh security. Di sana, ia memukul Martin hingga tersungkur. Namun DNA lalat yang telah tumbuh membuat Martin menjadi lebih kuat. Di lain sisi, Bartok akan mencoba mesin teleportasi yang telah dikerjakan oleh Martin. Namun untuk menghidupkannya, Martin memasang sebuah password, dan bila mereka salah menebaknya, maka seluruh sistem akan terhapus. Kembali kepada Martin, ia pun mendatangi mes dari Beth untuk bersembunyi. Beth pun sangat terkejut dengan perubahan Martin, di mana DNA lalat dari ayahnya mulai bereaksi. Lantas, Martin menjelaskan kepada Beth bahwa tak ada obat untuk mencegah perubahan tersebut,
dan suntikan yang diberikan kepadanya setiap hari adalah hal yang sia-sia. Beberapa saat kemudian, para security ke mes tersebut untuk mencari Martin, namun mereka telah kabur. Keesokan harinya, mereka telah sampai di rumah seseorang yang menjadi mantan dari mendiang ibunya bernama Boris. Mereka mengunjungi Boris karena beliau memiliki kaitan dengan eksperimen ayahnya. Di sana, mereka menanyakan cara menyembuhkan kelainan genetik tersebut. Lantas, Boris menceritakan bahwa sebelum menyaksikan kematian sang ayah, Seth Brundle sempat mencari cara untuk mengatasi penyatuan genetik. Boris berkata, untuk mengatasi penyatuan genetik, Martin harus menemukan seorang pendonor untuk diteleportasi bersamaan, sehingga kelainan genetik tersebut akan diserap oleh sang pendonor. Hal itu pun membuat Martin pasrah, karena tidak mungkin ia kembali ke Bartok Industri untuk menggunakan mesin teleportasi. Di sana, saat mereka pergi, Boris memberi mereka mobil jeepnya agar saat mereka pergi, Bartok semakin sulit menemukan mereka. Singkat cerita, mereka pun mendatangi suatu motel untuk beristirahat. Namun saat Beth memesan kamar, Martin pun menghilang. Rupanya, Martin tengah kabur dan merasa sangat putus asa. Namun Beth berhasil mengejarnya karena masih peduli kepada Martin. Singkat cerita, saat dini hari, Martin telah berubah di mana fisiknya terlihat semakin aneh dan kakinya terbungkus seperti kepompong. Hal itu pun membuat Beth terkejut dan kala itu matanya keluar. I'm getting better. Much better now. Tak ada pilihan lain karena Martin tak bisa berjalan, akhirnya Beth pun menelpon Bartok untuk membawanya. Di malam harinya, Martin telah berada di Bartok Industries dan seluruh tubuhnya telah terbungkus kepompong. Namun ia mampu mendengar mereka walaupun di dalam kepompong. Di lain sisi, Beth pun tengah dimandikan untuk melakukan pemeriksaan guna mengetahui apakah Beth tertular kelainan genetik. Dan setelah diperiksa, Beth masih normal, sehat walafiat. Setelah itu mereka pun membawanya ke laboratorium untuk memberitahu password mesin teleportasi. Namun Beth sama sekali tak mengetahuinya. Di lain sisi, kepompong Martin mulai bereaksi. Detak jantungnya tak lagi terdeteksi. Di sana, Dr. Jenny mulai memeriksanya dengan alat yang mampu menangkap gelombang suara. Lantas Dr. Jenny mengambil cairan Martin dengan jarum suntik untuk diteliti. Namun saat ia meneliti cairan tersebut, kala itu, Dr. Pardy datang ke ruangan tersebut. Ia terkejut karena kepompong tersebut telah hancur dan Dr. Jenny telah menghilang. Lantas, ia melapor kejadian tersebut kepada security. Setelah memeriksanya, para security itu pun melaporkan hal tersebut kepada Bartok. Lantas, Bartok segera memanggil seluruh unit pertahanannya untuk segera menangkap Martin hidup-hidup. Dengan membawa seekor anjing, mereka mencari Martin di sebuah basement. Namun, saat anjing tersebut menemukan Martin, sang anjing justru bersahabat dengannya. Di lain sisi, Dr. Pardy pun tengah berjalan di basement sendirian. Dan saat sebuah mesin hidup, ia terkejut sehingga bukunya jatuh. Namun tiba-tiba, Martin pun mendatanginya. Dari CCTV, Martin terlihat membawa Dr. Pardy ke arah Bartok, yaitu laboratorium. Karena hal itu, mereka segera menutup pintu tersebut. Rupanya, Martin membawa Dr. Pardy untuk membuka pintu laboratorium dengan kartu miliknya. Dengan cepat, Bartok pun menghapus akses untuk Dr. Pardy. Dr. Pardy pun dilempar ke arah security. Lantas, security itu pun segera pasang kuda-kuda untuk mencari Martin. Setelah memeriksa sekeliling, ia tak menemukan Martin. Namun tiba-tiba, setelah Martin pergi, seluruh tim keamanan pun datang. Lalu tiba-tiba, Martin memutuskan saluran listrik di ventilasi udara untuk menerobos ke laboratorium melalui saluran udara. Hal itu pun membuat Bartok terkejut, karena seluruh tim keamanan berada di luar. Sementara di sana, hanya ada beberapa security.
Terlihat security itu pun mencoba membunuh Martin. Namun Bartok mencegahnya karena Bartok menginginkan Martin tetap hidup. Terlihat Martin melempar seseorang ke dalam lift. Yang kala itu Beth menekan lift tersebut untuk turun. Lalu kemudian Martin pun ke atas. Seorang security pun mengejarnya. Setelah berada di atas, Martin pun mengejutkannya dengan mengecelotkan cairan asam miliknya. Lalu setelah itu ia kembali pergi. Di sana, security itu pun belum tewas. Lalu kemudian ia kembali turun. Saat mendengar suara, ia menembak ke arah suara tersebut. Namun rupanya itu adalah seorang ilmuwan. Dan ternyata tersisa Bartok di sana. Ia pun mengambil pistol milik security dan tiba-tiba Martin pun muncul di hadapannya. Walaupun akan rugi, Bartok pun memutuskan untuk menembak Martin demi keselamatannya. Namun saat mendekatinya, Martin hanya berpura-pura agar bisa menangkapnya. Lalu setelah itu ia menggunakan jari Bartok untuk mengoperasikan mesin tersebut. Di luar, seluruh tim keamanan tengah mengatasi kerusakan tersebut agar pintu laboratorium bisa kembali terbuka. Setelah mesin teleportasi dinyalakan, Martin memeluknya untuk dibawa ke dalam mesin teleportasi bersamanya. Teleportasi itu berhasil dan mereka berdua keluar dengan satu tubuh. Namun, Bartok menerima seluruh genetik lalat sehingga berada di depan. Sementara, genetik lalat di tubuh Martin telah menghilang sehingga mesin teleportasi menciptakannya ulang dengan bentuk manusia normal. Setelah itu, Sin pun memperlihatkan bahwa Bartok ditempatkan di kandang anjing. Dan film pun selesai.